Halo semuanya, selamat datang di Analisis Mendalam kita. Hari ini kita bakal membedah sebuah keajaiban modern yang sejujurnya luar biasa banget. Stadion Tottenham Hotspur yang bernilai 1 miliar pound sterling. Kita bakal menyelami ikatan emosionalnya, kejeniusan arsitekturnya, dan tentu aja skala finansial raksasa di balik mega stadion ini. Nah, untuk memulainya, coba rasain deh emosi dari kutipan manajer mereka saat itu, Mauricio Pochettino. Saya merasakan hal yang sama seperti saat kita meninggalkan White Hart Lane di hari terakhir kita menangis. Sekarang kita bisa menangis karena mimpi kita menjadi kenyataan. Ninggalin stadion bersejarah yang udah berusia 118 tahun itu pastinya patah hati banget buat para fans. Tapi begitu mereka tiba di rumah baru yang megah ini, kesedihan itu langsung berubah jadi air mata kebahagiaan. Oke, mari kita selami perbandingannya. Di satu sisi, kita punya White Hart Lane yang lama. Kapasitasnya cuma sekitar 36.000 penonton. Atmosfernya emang mentah, intim, dan sukses bikin lawan ngerasa sesak napas. Tapi fasilitasnya sangat-sangat dasar, dan ini mulai membatasi klub secara finansial. Nah, bandingin sama Stadion Tottenham Hotspur yang baru. Kapasitasnya melonjak drastis, jadi lebih dari 62.800 penonton, lengkap dengan rekayasa atmosfer yang disebut dinding suara, dan pastinya fasilitas serbaguna kelas dunia. Bener-bener lompatan yang masif kan? Biar lebih gampang memahami keajaiban ini secara utuh, ini dia cetak biru perjalanan kita hari ini. Pertama, kita bakal ngucapin selamat tinggal pada White Hart Lane. Kedua, kita lihat visi 1 miliar pound sterling di baliknya. Ketiga, kita bedah mahakarya arsitekturnya. Keempat, kita bahas keajaiban teknik lapangan yang bisa ditarik. Dan terakhir, gimana evolusi pengalaman di hari pertandingannya. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Selamat tinggal White Hart Lane, rumah spiritualnya Tottenham. Jadi gini, White Hart Lane itu ibarat detak jantungnya Tottenham sejak tahun 1899. Jarak penonton ke lapangan tuh deket banget, jadi tribunnya bener-bener nyiptain atmosfer yang menakutkan buat tim tamu. Tapi, setelah ada peraturan keselamatan yang super ketat dari laporan Taylor yang mewajibkan semua stadion pakai tempat duduk penuh, klub mulai hadapi masalah nyata. Stadionnya jadi terlalu kecil dan mereka sadar mereka harus modernisasi kalau mau tetap kompetitif secara finansial di era Liga Premier modern. Dan coba lihat angka ini. Ini menyoroti inti masalahnya. 36.000. Itu adalah kapasitas puncak White Hart Lane di masa-masa terakhirnya. Kalau kalian bandingin sama klub-klub rival di papan atas yang terus-terusan memperluas stadion mereka, angka ini tuh jauh banget di bawah. Padahal, pendapatan dari tiket kan krusial banget di era itu. Alhasil, Tottenham ngerasa posisi mereka mulai tertinggal jauh di belakang secara finansial. Lanjut ke bagian kedua, visi 1 miliar pound sterling. Ini adalah perjalanan panjang selama 18 tahun. Kalian harus tahu, proyek ini tuh bukan cuma sekadar pembangunan stadion biasa. Ini perjalanan panjang yang didorong oleh ambisinya sang ketua klub, Daniel Levy. Konsep awalnya aja udah digagas dari tahun 2007. Terus yang menarik, kerusuhan London di tahun 2011 justru jadi momen yang bikin klub makin mantep buat merevitalisasi kawasan Tottenham, alih-alih pindah ke tempat lain. Maju ke tahun 2015, mereka sukses bikin kesepakatan 10 tahun sama NFL. Lalu di 2017, White Hart Lane dirubuhkan. Sampai akhirnya di April 2019, stadion baru ini menggelar laga Liga Premier perdananya. Jadi, poin krusialnya ada di angka ini. Proyek raksasa ini menelan biaya yang bikin melongo, 1 miliar pound sterling. Angka fantastis ini adalah estimasi biaya total untuk keseluruhan proyek pembangunan Northumberland. Yang bikin makin gila, ini dibiayai secara pribadi loh, didanai penuh lewat pendapatan klub dan pinjaman bank. Dan Levy sangat yakin, walaupun proyek ini bikin dia nggak bisa tidur nyenyak bertahun-tahun, infrastruktur raksasa ini bakal balik modal berkali-kali lipat dalam jangka panjang. Nah, kita masuk ke bagian ketiga, mahakarya arsitekturnya. Perpaduan antara kaca, baja, dan suara. Pas di tahap desain, mereka bawa firma arsitektur global, Populous, dengan satu misi jelas, bikin stadion terbaik di muka bumi. Coba dengar deh pernyataan dari Christopher Lee, managing director mereka. Ini adalah pengubah permainan. Tidak ada keraguan di benak saya bahwa stadion Tottenham Hotspur yang baru adalah stadion terbaik di dunia. Pernyataan dari pakar desain stadion top ini selalu memvalidasi investasi gila-gilaan yang udah dikeluarin sama klub. Terus, apa sih yang bikin stadion ini beda secara arsitektur? Saya jamin spesifikasinya keren banget.
Bintang utamanya tuh Tribun Selatan berkapasitas 17.500 kursi. Ini tribun satu tingkat terbesar di Inggris. Terinspirasi dari Yellow Wall punya Dortmund, tribun ini dirancang khusus buat nyiptain dinding suara yang bakal bikin telinga kalian berdengung. Di bawahnya ada atrium kaca 5 lantai yang disebut The Market, dan di bagian atasnya ada atap jaring kabel raksasa lengkap dengan 324 lampu sorot LED yang super megah kalau malam. Nggak cuma fungsional, ada juga detail estetika yang berani banget. Di puncak stadion ini ada jalur pejalan kaki dari kaca, namanya Skywalk. Ini ngasih kesempatan buat pengunjung yang punya nyali gede untuk jalan di luar stadion yang menjulang tinggi itu, dan mereka bisa langsung nyentuh patung ayam jantan emas legendaris yang nangkring di atas atap. Ini perpaduan yang sangat pas antara arsitektur modern yang ekstrim sama ikon tradisional klub. Bagian keempat, lapangan yang bisa terbelah dan ditarik, bener-bener keajaiban teknik. Kalian harus tahu kalau stadion ini tuh nggak cuma menang di arsitektur yang cantik, tapi juga keajaiban teknik mekanis yang bikin fungsinya jadi sangat serbaguna. Nah, yang paling menarik dari sini adalah cara mereka numpuk dua lapangan yang berbeda. Di paling atas ada Deso Grassmaster, ini rumput alami hibrida buat sepak bola. Terus, persis 1,5 meter di bawahnya tersembunyi lapangan rumput sintetis Turf Nation yang khusus dipakai buat kerasnya pertandingan American Football alias NFL. Tapi tantangan terbesarnya ada di angka raksasa ini, 10.000 ton. Bayangin, itu total berat dari seluruh sistem lapangan sepak bola yang harus digeser dan dikeluarin dari mangkuk stadion buat memunculkan lapangan NFL di bawahnya. Skala operasionalnya benar-benar di luar nalar. Terus gimana cara mesin kinetik ARX ini mecahin masalah itu? Gini nih langkah-langkahnya. Pertama, lapangan rumputnya ngebelah diri secara lateral jadi 3 bagian raksasa. Terus, 204 motor listrik dan 32 dongkrak hidrolik bakal kerja bareng dorong lapangan itu ngelewatin 1.388 roda baja. Terakhir, 3 bagian raksasa ini bakal meluncur mundur dan parkir dengan aman di bawah tribun selatan. Dan bayangin, semua proses mindahin 10.000 ton baja dan tanah ini kelar cuma dalam waktu 25 menit. Gila kan? Terakhir, bagian kelima, pengalaman hari pertandingan yang paling ultimate. Ini adalah evolusi tanpa menghapus sejarah. Habis bahas teknis, sekarang coba kita lihat dari kacamata para fans. Lompatannya kerasa banget. Kalau dulu di stadion lama, pilihan makanannya mentok di pai sederhana di lorong, sekarang mereka punya 60 gerai makanan gourmet plus aula kuliner gede The Market. Pop-up tradisional juga udah digantiin sama goal line bar raksasa yang panjangnya 65 meter. Ini bar terpanjang se-Eropa loh. Terus buat tamu premium, mereka disuguhin Sky Lounges dan Tunnel Club yang dindingnya kaca. Jadi penonton bisa ngeliat langsung pemain yang lagi antri di lorong sebelum masuk ke lapangan. Dan kalian pasti suka ini. Mereka bahkan berhasil mecahin masalah klasik antrean bir yang super lambat. Stadion ini punya pabrik bir mikro pertama di dunia yang ada di dalam stadion, dioperasikan oleh Beavertown. Lewat teknologi penuangan inovatif dari bawah ke atas, sistem ini sanggup nuangin sampai 10.000 gelas per menit. Dengan efisiensi gila kayak gini, fans bisa lebih banyak nonton pertandingannya ketimbang capek ngantri. Tapi tenang aja, dengan semua kemewahan dan fasilitas futuristik ini, desainernya sama sekali nggak lupa sama sejarah. Ada satu sentuhan arsitektur yang menurut saya puitis banget. Reruntuhan atau agregat dari stadion lama White Hart Lane sengaja dihancurkan dan dicampur langsung ke dalam adonan lantai beton di lorong stadion yang baru. Jadi secara harfiah, generasi baru supporter Tottenham ini masih menapakkan kaki mereka di atas sejarah rumah lama mereka. Sebuah evolusi yang luar biasa tanpa menghilangkan identitas sama sekali. Jadi, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian pikirin. Dengan keberhasilan mereka menggabungkan jiwa historis klub yang umurnya udah 118 tahun secara mulus ke dalam keajaiban mekanis serbaguna senilai 1 miliar pound sterling ini, apakah Tottenham Hotspur secara resmi udah menetapkan standar baru yang nyaris mustahil buat disamai oleh desain stadion olahraga manapun di masa depan? Silahkan kalian renungkan itu. Terima kasih banyak udah bergabung di analisis mendalam kita hari ini, dan sampai jumpa di penjelasan berikutnya.